Ini olinya sudah nggak licin ya, jadi lihat aja jalan konstan kecepatan 63 cuma 5 bar. Kalau oli licin mestinya 6 bar. Ini ada kesempatan 0-100 tapi rasanya enggak lah, wis. Pak 0-100 oli ini wis berkurang kemampuannya. Suara mesin sudah asak-asak, RPM mesin sudah mulai cepat turun, tapi rasanya oli masih bisa dipakai beberapa hari lagi lah. Lihat aja lah nanti ya. Ini kayaknya seretnya sudah cukup banyak ya, jadi penulis putuskan untuk ganti oli. Ya sayangnya walau bahannya BAO, tapi rasanya bahan selain BAO nya itu kurang begitu sip. Untuk aditif juga ya mungkin awal-awal cukupan licin, tapi ya akhir-akhir ternyata kurang juga ya. Ya sayangnya begitu, sudah campur sintetik tapi yo masih kurang sip. Entah lagi kalau ya memang aslinya bukan oli sintetik beneran. Ya wes lah, nanti ganti oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis tren oli Preston sintetik. Seperti biasa, penulis pakai oli yang paling jelek dulu dari hasil uji olinya, dan paling jelek adalah Mediterranean SX gini. Olinya seperti hitam. Wow, ya ini sudah logo API, ada tulisannya macam-macam, tapi ya nyatanya ini paling jelek. Olinya asli, beli di Coco soalnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Mediterranean SX, Mediterranean SX tanpa embel-embel apa-apa ya. Karena dulu pernah nyoba yang Ultra GLE, ada yang ngomong plus, ada juga yang tipe bio. Ini yang Mediterranean SX biasa, API CH, ada logo API nya. Suara mesin termasuk halus dan cukup instan. Cuma beberapa waktu saja agak kasar, tapi setelah sekitar 100-an meter sudah halus. Cuma belum tahu ini daya tahan terhadap RPM mesinnya bagaimana. Tapi sudah licin ya, RPM mesin nggak cepet turun. Terus ya engine brake termasuk minim, halus lah.
layak untuk oli diesel. Asap-asap bukan dari piston dan silinder kayaknya. Untuk oli sebelumnya entah ya bahan apa yang ada pada Preston sintetik itu, karena cepet cepet fuel dilution ya. Padahal pemakaiannya cuma berapa, 90-an kilometer, tapi oli ini sudah warnanya sangat hijau. Apa sih nggarai kan. Jadi ya memang pemilihan oli juga bisa mempengaruhi fuel dilution. Dan ya sayangnya penulis nggak tahu apa sih yang menyebabkan oli itu jadi mempengaruhi fuel dilution. Faktor apa yang mempengaruhi, penulis masih belum tahu ya. Ada beberapa oli yang warnanya nggak hitam, nggak hijau, tapi setelah dicampuri minyak goreng jadi hijau. Nah kalau yang ini penulis kok jadi berpikir, wah ini bukan karena olinya tidak mengalami fuel dilution, tapi olinya itu tidak bisa melarutkan. Jadi zat pewarnanya itu jadi larut ke bawah. Jadi walau olinya sudah mengalami fuel dilution, warnanya tetap bening karena zat pewarnanya itu saking buruknya pelarutan olinya, zat pewarnanya nggak larut, zat pewarnanya mengendap. Baru setelah dicampuri minyak goreng, zat pewarnanya jadi mengambang gitu. Ini pemakaian 2 km dan ternyata sudah mulai asak-asak. Ya kayaknya memang penulis ini nggak cocok ya pakai oli multigrade 10W40, 15W40, 20W40. Kurang kental. SI40 pun pilih-pilih, nggak semua SI40 cocok. Tentu suara asak-asaknya masih dibatasi oleh aditif ya, jadi masih ada halus-halusnya. Terus oli Preston sintetiknya ya memang kerasa ada efek PAO, tapi bahan lainnya ya kayaknya terlalu cepat encer. Shear stability nggak begitu buruk, tapi kekentalan di hari berikutnya setelah motor mati itu yang turun agak banyak. Akselerasi masih lumayan bagus ya, bahkan pernah mencatatkan 17,4 kemarin ya. Top speednya kayaknya maksimal 108 atau 110 gitu. Nggak bisa selega Win Formula Super. Ada yang ngomong mungkin Win Formula Supernya kena air, ya bisa aja ya. Karena yang lain pun Win Formula Super bisa awet. Tapi menurut penulis tetap sih kalau pakai Win Formula Super itu harus nambahkan aditif, baik minyak goreng atau oli samping. Kalau lengkap ya Steliron. Aditif anti wear-nya, anti ausnya yang terutama perlu ditambahkan. Harganya Preston sintetik kan murah ya, cuma 40.000. Ya layak lah dicoba. Rasanya kalau mesinnya nggak mengalami fuel dilution, olinya masih bisa dipakai lama ya, bahkan mungkin lebih lama dari Win Formula Super. Toh harganya cuma 40.000 karena harga banting ya, karena harusnya oli sintetik yang campuran semi PAO pun nggak segitu harganya. Ini mau sampai kantor, kondisi oli penulis nggak lihat banyak perbedaan, masih licin,
tapi kayaknya sudah berkurang bijinya. Penulis tahunya tadi nyalip truk kok ono keretak-keretaknya gitu loh. Jadi kalau suara wis keretak-keretak itu artinya aditif wis berkurang ya. Sih. Ya walau nggak parah ya, cuma nggak sampai benar-benar bebas gitu ya. Jadi ya mungkin karena ini olinya standar logo API, dari sisi aditif cukup, dan cuma ya nggak sampai seperti oli yang standar API lama ya, oli SPC, SDM, SI40 kemarin itu oli sama sekali nggak ada beban, itu dipakai akselerasi kecepatan 40-an itu nggak sampai terasa terhambat sama sekali. Kalau ini masih kurang ya. Boh, nanti angka kono 100 berapa ya? Mungkin angkanya akan cepet karena ya tadi termasuk slipstreaming. Karena slipstreaming ya mestine angkanya kencang. Tapi ya ini mungkin karena standar oli logo API. Ya sampai sekarang masih ada licin-licinnya, masih ada halusnya, asak-asang yang nggak terlalu. Cuma entah kalau sudah beberapa hari, karena kan dari uji panggang oli, olinya termasuk cepet hitam. Biasanya kalau cepet hitam ya nggak tahan, bisa aja nanti pulang nanti wes kasar suara mesinnya. Ya lihat nanti aja lah ya. Jadi ini pemakaian 43 km. Kondisi olinya masih layak pakai. RPM mesin masih nggak cepet turun. Terus engine brake ya masih termasuk minim. Mesin masih halus. Suara sudah asak-asak tapi nggak arah, masih seperti ada aditif yang membantu mengurangi asak-asaknya. Jadi olinya ini lebih baik ya dari Rimula R4X ataupun Rimula R4 Plus. Penulis sebutkan itu karena keduanya sering jadi pembandingnya Mediterranean SX. Dibanding Delvac MX, ya Delvac MX kan sekarang buatan federal. Ya nggak bisa dibandingkan dengan Delvac MX Delvac MX Singapura, atau lebih tepatnya adalah Caterpillar ya. Cuma dibanding meseran B40 kok rasanya lebih sip meseran B40 ya. Ya lihat besok pagi gimana lah untuk penilaian akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari kedua sudah kilometer 45 pemakaian oli Mediterranean SX. Dan yang terasa adalah hari kedua ini oli lebih encer ya rasanya ya. Jadi bahkan baru berangkat ini masih ya kurang dari 1 kilo dari rumah, suara mesin sudah kasar. Ada sih aditif, tapi iya encernya ini ya yang mengganggu. Kalau oli sudah encer ya sebentar lagi aditifnya akan habis. Jadi ya rasanya memang oli yang cepat hitam itu seringnya nggak bagus ya, seringnya nggak tahan olinya. Jadi dibanding Mediterranean SX, penulis lebih rekomendasi meseran B40 ya. Jadi anehnya walau
Mediterranean SX harganya lebih mahal, tapi secara kemampuan kok di bawahnya Maseran B40. Mungkin aditifnya lebih oke ya dari kayak Mediterranean S, tapi dari bahan oli kok ya sayangnya nggak bagus. Padahal dulu seingat penulis Mediterranean SX itu ya nggak lebih buruk, nggak buruk-buruk banget lah ya dibanding Maseran SX40. Seingat penulis ya. Tapi sekarang ya jadi lebih buruk. Ini pemakaian 47 km. Jadi ya seperti dugaan semula, kasak-kasak makin keras dan RPM mesin juga cepat turun. Jadi ya sayangnya oli-oli Pertamina ini secara keseluruhan kualitasnya jadi makin turun semua. Sayangnya kita nggak bisa lagi ngandalkan Pertamina untuk soal oli ya. Padahal dulu minim ada Fastron 15W50 dan Maseran SX40, tapi penulis sudah coba yang versi 2024, baik yang Fastron 15W50 maupun Maseran SX40, kemampuannya sudah turun. Bila nggak percaya dengan hasil uji coba penulis, dari uji pemanasan saja udah kelihatan ya. Penulis sudah cukup sering melakukan perbandingan antara Maseran yang lama dengan Maseran yang baru, dan terlihat jelas bahwa Maseran yang baru itu kualitasnya turun. Mungkin bisa kita lihat juga yang dari kemasannya ya. Untuk yang tandanya kayak A itu sepertinya cepat gosong, cepat jadi hitam. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.